Halo teman-teman, kawan channel. Jumpa lagi dengan saya Mas Nono. Sekarang saya ada di belakang rumahnya Mas Ari di Mojokerto, khususnya di daerah Ndawar Blandong. Ini di Desa Pucuk. Tadi saya barusan jalan-jalan di Tegalan sih. Oke, dalam slide video singkat kali ini saya ingat saya ada cerita yang menarik yang bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa yang belum subscribe channel monggo di subscribe, kemudian di like, dan kemudian bisa dikasih komen-komen. Nanti akan kita bahas juga, nanti akan kita balas juga komentar-komentar menarik dari teman-teman semua. Oke, sekarang saya mau bahas apa? Ikut terus 3M, bacot, bandingke, dan maidu. Oke, baik teman-teman. Saya ada cerita menarik buat teman-teman semua yang bisa dijadikan pelajaran hidup. Jadi gini, ada sebuah perusahaan, di situ memang atmosfer dari kinerjanya sangat-sangat disiplin, karena dari bosnya sendiri atau atasannya sendiri, pemilik perusahaan tersebut juga menularkan disiplin atau atmosfer kebaikan di perusahaan tersebut. Suatu ketika bos tersebut sedang bertengkar dengan keluarganya, bertengkar entah itu dengan istrinya atau mungkin dengan anaknya. Tapi waktu dia masih emosi tersebut dibawa sampai ke tempat kerja. Suatu ketika waktu dia datang dalam keadaan emosi, melihat salah satu orang, entah itu karyawan atau bukan, yang penting dia melihat salah satu orang karena dia nggak hafal karyawan satu persatu. Dia datang, ada satu orang yang duduk santai di lorong. Kemudian karyawan yang lainnya sedang fokus bekerja di hari itu. Bos tersebut karena masih membawa emosi dari rumah, masih marah dari rumah, langsung dilimpahkan semua amarahnya kepada orang yang duduk di lorong tersebut. Kamu siapa? Kok kamu tidak bekerja? Semua teman-temanmu sedang bekerja. Kamu karyawan, harusnya menjadi contoh buat karyawan yang lainnya. Kamu pasti sudah lama kerja di sini. Sekarang kamu ngapain kok duduk di lorong sini? Masih emosi, dia nyerocos, terus dia marah-marahin orang yang duduk di lorong tersebut. Kemudian dia masuk ruangan, dia ambil uang dalam satu gebok, taruh di amplop warna coklat, kemudian dikasihkan orang tersebut yang duduk di lorong. Ini pesangon buat kamu. Kamu saya pecat hari ini, silahkan pergi dari kantor saya, karena kantor saya sudah terkenal kedisiplinan dan fokus dalam bekerja. Orang tersebut akhirnya menerima amplop tersebut. Kemudian dia pulang, dia pergi, langsung saat itu juga pergi. Dia nggak berani jawab satu patah kata pun, karena emosi dari bos yang pemilik perusahaan tersebut sangat meledak-ledak, marah. Kemudian bos tersebut masuk ke dalam ruangannya sendiri. Dia bekerja, kemudian dia meredakan emosinya, kemudian setelah emosinya mereda, dia baru tanya kepada karyawannya yang sedang fokus bekerja. Itu tadi orang yang ada di lorong, anak buahnya siapa? Dari karyawan tersebut tidak berani ada yang menjawab, karena memang tidak tahu orang itu siapa. Toh juga karyawannya sangat lengkap, nggak ada yang dipecat sama sekali. Akhirnya salah satu office boy atau OB dari kantor tersebut keluar. Maaf Pak, itu tadi adalah penjual bubur keliling yang tadi sedang nunggu mangkok yang sedang saya pindahkan dari mangkok beliau. Jadi ternyata orang yang dipecat, orang yang dikasih uang satu gebok, itu adalah penjual bubur keliling. Oke, sampai sini teman-teman paham? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita barusan? Dalam suasana emosi, sewaktu kita tidak bisa mengelola emosi kita dengan baik, kita masih terpengaruh emosi kita dari rumah, entah itu dari mana, yang penting kita masih emosi. Diharapkan kita tidak boleh memutuskan sesuatu. Akhirnya yang terjadi, bos tersebut salah dalam pengelolaan emosi, menyebabkan kerugian. Dia harus keluar uang, dia harus memecat orang yang ternyata bukan karyawannya. Akhirnya dia rugi. Dia membuang-buang uang dengan percuma hanya karena dia terbawa emosi dari rumah yang dibawa ke tempat kerja. Oke, baik teman-teman semua, demikian tadi sepenggal cerita
dari slide video singkat kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua bahwa pengelolaan emosi itu sangat-sangat penting sebelum kita memutuskan sesuatu. Oke, sekian dulu dari saya, Mas Nono, dalam acara 3M. Pantengin terus channel kita agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa tetap berbuat baik, kemudian tetap menjadi inspirasi buat sekitar kita. Meskipun itu kecil, tapi manfaatnya pasti luar biasa untuk kedepannya. Oke, sampai jumpa lagi di acara 3M selanjutnya. Sampai jumpa.